Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dimanapun berada, Sobat Elsa yang mendengarkan podcast ini, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita sedang berada di Pantai Lawaka di Kota Ampana, Tanjung Lawaka di Kota Ampana. Ini merupakan rangkaian kegiatan kita setelah melakukan ekspedisi dakwah di Kota Ampana. Senantiasalah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, kita mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah ciptakan ini, sehingga marilah kita selalu peka terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan kepekaan kita terhadap nikmat-nikmat Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang makin kuat dan tebal di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga kita memberikan salawat, salam, rindu dan cinta kita kepada Nabiullah Khalilullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sobat Elsa dimanapun berada, sekarang sudah bersama kita di tengah-tengah kita Ustadz Hatmus Mirwan Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair dan Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Kaifa asbahta? Asbahna bi khair. Alhamdulillah, ni'mah minallah. Masya Allah. Masa Ustadz? Ni'mah minallah. Naam. Hadza ni'mah minallah. Masya Allah. Baik. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini Ustadz, kita mau membahas sebuah fenomena lagi kan? Fenomena yang lagi sedang viral-viralnya ini Ustadz. Fenomena apa lagi? Fenomena terkait kayaknya seneng banget yang viral-viral. Iya, yang viral-viral kan hot-hotnya Ustadz, biar kita tahu bagaimana Islam menyikapi hal ini, biar kita juga segera mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap atas kejadian-kejadian tersebut. Kejadian yang sedang viral ini adalah Ustadz terkait kasus pelecehan. Oh, siapa yang dilecehkan? Yang dilecehkan santriwati Ustadz. Allah musta'an. Santriwati. Nah, ini terkadang ya yang terjadi, walaupun juga banyak kasus seperti ini sebenarnya, cuman yang lebih sering terjadi itu adalah pelecehan seksual di kalangan mohon maaf, wanita yang tidak menjaga pakaian mereka, artinya dengan pakaian terbuka. Nah, dengan hal ini mereka yang berpenampilan terbuka ini lebih sering mendapatkan pelecehan seksual, entah itu secara fisik ataupun dari lisan, misalnya catcalling dan lain sebagainya. Nah, namun dari kejadian-kejadian itu banyak dari saudara-saudara kita yang perempuan melakukan pembelaan. Mereka bilang sebenarnya bukan kita yang salah, kita mau berpakaian saja bebas, kita mau berpakaian terbuka, mau terbuka apa itu bebas. Yang salah itu laki-laki. Siapa suruh dia tidak menundukkan pandangannya? Siapa suruh dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya? Seperti itu. Nah, kemudian terjadilah kasus seperti ini, pemerkosaan atau pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren. Pelecehan yang dilakukan kepada santriwati yang notabene yang kita ketahui penampilan santriwati itu tertutup Ustaz. Seperti itu, dan mereka katakan lagi, nah itu kan buktinya yang salah bukan penampilan, yang tertutup aja bisa dilecehkan, bagaimana yang terbuka dan lain sebagainya. Berarti yang salah laki-laki. Laki-laki harus menundukkan pandangan. Cuman setahu ana nih Ustaz, setahu ana memang di Islam kita diperintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, atau dalam arti lain kita menjaga hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita, dan juga tetapi perempuan juga diperintahkan untuk memakai pakaian-pakaian yang tertutup, menjaga penampilan mereka. Nah, bagaimana Islam menyikapi hal-hal seperti ini Ustaz? Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairul jazaa. Ya, sebenarnya sih permasalahan adanya pelecehan di lingkungan sekolah atau lingkungan kampus dan sebagainya, ana rasa bukan perkara yang asing ya. Karena kalau seandainya tuduhan ini, di Islam pelecehannya di pesantren terjadi sekian jumlahnya, lah emang di kampus yang non muslim nggak ada kejadian seperti ini. Bahkan lebih banyak. Ustaz. Makanya ya kalau omongan seperti ini sih nggak usah kita menyibukkan diri sebagai penuntut ilmu. Ini adalah berita-berita yang membuat kita malah ya lalai daripada tugas utama kita. Iya.
Makanya ya kita sikapi aja dengan munsif ya, dengan sikap yang netral. Artinya yang salah ya salah, mau itu yang perempuannya kah atau mau itu yang laki-lakinya, selama kita belum tahu beritanya, nggak usah kita simpang siur juga. Iya. Apalagi tuduhan-tuduhan yang salahnya mungkin yang cowoknya atau yang salahnya ceweknya. Nah pertanyaannya, emang kita tahu bagaimana kasusnya? Wong kita sekarang jauh nih, kita di Sulawesi nih. Sulawesi Tengah kasusnya nggak tahu di mana, jauh ya? Jauh Ustaz, di Jawa Ustaz, di Bandung kalau nggak salah. Ya, di Bandung. Artinya kalau kita menyibukkan diri dengan seperti itu, apa bedanya kita dengan ya orang-orang awam gitu? Makanya ini diharapkan ya, lebih baik kita fokus saja dengan apa yang kita ada di tugas kita, ibadah kita, kebaikan buat kita, daripada menyibukkan diri sama perkara yang kita sendiri nggak bisa untuk memberikan solusi. Jadi perbaiki aja di keluarga kita memperbaiki diri kita sebagai laki-laki, dan kita saat punya keluarga wanita kita jaga. Itu lebih afdal. Dan mau laki-laki mau perempuannya, ana lihat kesalahan utamanya ya tentunya dari segi ilmu agamanya tentunya. Karena kalau dia mengerti ilmu agama, ya terkadang aja loh orang ilmu agama aja masih jatuh kepada maksiatan, apalagi orang yang tidak mengerti ilmu agama atau kurang ilmu agama. Makanya kejadian seperti ini ya pelajaran buat kita semua. Siapapun dia, mau dia laki-laki ya silahkan jaga pandangan, tidak perlu nunggu ciutan-ciutan dari luar mengatakan laki-laki harus tunduk pandangan. Tidak usah mereka suruh, kita laki-laki juga sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pandangan. Nah, namun saat mereka menyuruh laki-laki menjaga pandangan sedangkan mereka tidak mau, ini yang Anda bilang aneh. Ini yang Anda bilang aneh. Jadi artinya dia sendiri mengundang masalah. Kita di dalam Islam laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan, maka perempuan pun disuruh untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan, menjaga pakaian, artinya satu sama lain saling ini menjaga. mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW. Kita saling menjaga satu sama lainnya. Jadi ya, bismillah, ini masalah yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai permasalahan ini menimpa pada kita. Menimpa pada kita, menimpa pada keluarga kita, ataupun menimpa pada sekitar lingkungan kita. Amin. Cukuplah ini kejadian jadikan pelajaran bahwasanya ya namanya perlindungan, tidak ada perlindungan terbaik selain perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang saat kita menyangka itu tempat yang aman, ternyata ada aja maksiat terjadi di situ. Dan saat kita tuduh, wah ini tempat aman, kenapa jadi maksiat? Lah, ya kampus yang terkadang juga polisinya ada, sapamnya ada, juga maksiatnya. Jangan kan cuma pelecehan, pemerkosaan aja, pembunuhan juga ada. Jadi ya bismillah, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan semoga antum semakin sering murojaahnya ya. Bukan yang viral-viral yang murojaahnya. Iya, tadi Ustaz antum sempat menyinggung tentang kita nih yang kontrol kita adalah ilmu. Mau bagaimanapun kejadian di luar, tapi dengan adanya ilmu itu yang akan membimbing kita di dalam bersikap. Ilmu itu yang akan akan menjaga kita. Nah, yang menjadi pertanyaan di masyarakat lagi adalah, itu kan buktinya di pesantren kurang, kan mereka belajarnya agama. Mereka belajarnya ilmu agama, tapi kok tetap terjadi pelecehan seksual. Nah, yang Anda mau tanyakan Ustaz, apakah memang ada di dalam agama ini? Jelas kita sudah tahu bersama-sama bahwasanya agama ini melarang hal yang seperti itu, sangat melarang. Namun apakah ada pemahaman di dalam agama ini, atau mungkin dari pemahaman yang keliru yang membenarkan hal tersebut, Ustaz? Apakah ada seperti itu? Barakallahu fiik. Jadi ini sebenarnya Nabi SAW sudah menjelaskan jauh-jauh hari ya, bahwasanya akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang lidah berbahasa Arab, kemudian kulitnya sama dengan kulit Arab gitu. Artinya orang menganggap dia seakan-akan pakar agama. Namun ternyata mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu api neraka.
Dengan kata lain, ajaran yang benar adalah ajaran yang kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafun saleh, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Namun saat seseorang mengambil pemahaman di luar yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka ya jangan heran kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Terlebih lagi zaman sekarang orang-orang saat memahami Islam, menurut saya ini loh. Ini ayat ini kayaknya ini yang benar. Iya. Jangan kayaknya ini, kayaknya itu. Enggak. Tetapi kita kembalikan bagaimana pemahaman sahabat terhadap hal tersebut, ayat ini, hadis ini. Bagaimana pemahaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Maka ini lebih selamat. Adapun bila nanti ada orang yang tetap jatuh kemaksiatan, sekali lagi syaitan tidak akan putus asa. Syaitan tidak akan putus asa. Artinya ya ngapain juga kita terlalu ya saya bingung gitu, kok bisa terjadi. Ya karena memang Allah sudah ya memang kalau sudah kejadian mau gimana lagi. Mau gimana lagi. Jadi sekarang kembali kepada kita, bagaimana sebaiknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai menimpa perilaku yang sama. Intinya kejahatan seperti itu, keburukan seperti itu bisa saja menimpa siapa saja, dan kita pun sebagai orang yang berilmu belum tentu merasa aman dari godaan syaitan. Sangat sombong bila mana kita gara-gara sudah belajar kajian Al-Quran Sunnah merasa kita terhindar dari godaan syaitan. Ini adalah satu kesombongan yang bahkan bisa menghancurkan kita. Jadi teruslah bentengi diri kita dengan ilmu yang benar. Kemudian taati perintah Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Iya, sahih juga Ustaz, karena memang setan itu sebenarnya ketika dia gagal membuat kita terjerumus dalam kesalahan, maka dia akan membuat talbis yang membuat kita seolah-olah merasa benar. Sahih, seperti itu Ustaz. Nah, Masya Allah. Jadi itu tadi, Masya Allah, kasus-kasus yang seperti ini sebenarnya harus kembali lagi ke diri kita ternyata Ustaz ya. Kita sejauh apa kita mengilmui hal-hal tersebut, atau sejauh apa kita belajar, niscaya ilmu-ilmu tersebut akan menjaga kita. Ini insya Allah antum sendiri bisa temukan ya. Jadi ada riwayat di mana ini kisahnya terjadi zaman dahulu, bagaimana godaan syaitan begitu dahsyatnya, tentang 4 orang kakak beradik, 3 laki-laki 1 perempuan. Mereka ini menitipkan adiknya yang perempuan karena 3-tiganya ini pengen ada urusan keluar. Dititipnya dicari tempat yang aman, yaitu tempatnya ahli ibadah. Coba lihat, yang dititipkan ahli ibadah. Tempatnya tentunya tempatnya aman karena dia ahli ibadah aja. Akan tetapi dari hasil kisah ini ternyata syaitan tidak putus asa, menggoda, yang berakhir si wanita malah terbunuh. Masya Allah. Makanya inilah ya namanya godaan syaitan, itu bisa menimpa siapa saja. Perkara apakah di situ ada ajaran-ajaran yang salah, jelas. Orang kalau ajarannya salah, tentunya hasilnya pun salah. Begitu juga andai pun ajarannya benar, ya kalau sudah godaan syaitan, ya mau gimana lagi? Makanya teruslah kita bentengi diri, jangan pernah merasa diri kita aman dari godaan syaitan dan dari tipu muslihat syaitan. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Taib. Masya Allah Ustaz. Itu tadi antum sudah sempat singgung juga tadi Ustaz. Antum bilang sebagai nasihat anak terima Ustaz, agar anak tidak sibuk dengan yang viral-viral, tapi memperbanyak murojaah Ustaz. Oleh karena itu sekarang kita sedang berada di pantai Ustaz. Anak murojaah apa yang disampaikan Ustaz Maududi waktu datang ke Palu Ustaz. Waktu itu beliau bernasihat kepada kita panitia-panitia dakwah pada saat itu di pantai di Tanjung Karang. Beliau bernasihat agar kita nih kalau ke alam ya jangan cuma rekreasi gitu aja, tapi ambil pelajaran yang ada di dalamnya, ambil pelajaran dari ciptaan Allah. Dan beliau juga menyampaikan bahwasannya ada sebuah kekeliruan. Beliau menganggap itu sebuah kekeliruan di masyarakat, di mana dikatakan kalau kita rekreasi ke alam atau ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya, itu biasa diistilahkan dengan tadabbur alam. Dan beliau mengatakan ini sesuatu yang keliru. Untuk alam sebenarnya kata tadabbur kurang cocok.
tapi kita bertafakur. Karena kalau di Al-Quran memang tadabur ini dipakai untuk Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Adapun ayat-ayat Allah seperti laut dan sekitarnya, gunung dan lain sebagainya, itu adalah agar kita mengambil pelajaran dalamnya. Kita bertafakur di situ. Bener nggak murojaahnya nih, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Ini dapat faedah banyak nih dari Ustadz Yazid. Masya Allah. Ustadz Abu Yazid. Masya Allah, bukan Ustadz. Sahih, Syekh. Jadi kita dalam kondisi apapun, hendaknya mari kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada pada diri kita maupun pada alam. Maka itu bisa memperkuat keimanan kita dan membuat kita bersyukur kepada Allah, membuat kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana saat melihat kekuasaan Allah, begitu kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, kita ini apa? Kok bisa menjadi hamba Allah yang sombong, berani untuk bermaksiat, berani untuk berbuat dosa, dengan tidak ada ketakutan pada diri kita, seakan-akan kita menantang, wah ayo saya maksiat ini. Kalau dihukum sekarang. Waliyadzubillah. Jadi marilah, ini insya Allah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita pikirkan nikmat yang kita dapatkan ini sebaik mungkin, dan semoga dengan kita berpikir ini kita bisa menambah keimanan kita dan membuat rehat diri kita. Iya, Masya Allah. Ya memang ini apa yang ada di belakang kita ini, Ustaz, rasanya tidak mungkin ada yang rasanya tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa adanya pengaturan. Oh iya lah, ini pohon kelapa ada ditanam loh. Naam, Ustaz. Maksudnya ada pemahaman-pemahaman di luar sana yang mengatakan alam ini terbentuk begitu saja tanpa ada yang mengatur dan sebagainya. Padahal kalau kita mau ambil contoh kecil saja, misal taruhlah pohon ini, Ustaz. Memang awalnya dia ditanam, Ustaz. Tapi yang membuat dia tumbuh, kemudian berbuah, di buahnya ada air yang manis di dalamnya, siapa yang bisa mengatur itu, Ustaz? Hal-hal semacam ini kan kalau kita mau pikir lebih dalam rasanya tidak mungkin tanpa ada yang mengatur. Seperti itu, Ustaz. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pemiliknya yang ngatur. Allah yang ngatur, Ustaz. Pemiliknya ngatur. Nah, Masya Allah. Jadi gini saya, sebenarnya pengambilan contohnya, bila mana kita di dunia ini saja sawah terbentuk dengan rapinya, tertata, bisa tumbuh di mana ada petani. Begitu pohon kelapa juga tertata, tumbuh rapi, buahnya segar-segar, ada peladangnya, ada petani kelapanya. Maka kita dunia yang begitu rapinya, tertata, tidak tabrakan, begitu indahnya, bagusnya, tidak mungkin tanpa ada zat yang maha kuasa yang menciptakannya. Seperti itu, Syekh. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali. Memang salah satu pesan juga dari Ustadz Maududi adalah ketika kita rekreasi alam misal seperti ini adalah kita mentafakuri dengan melihat, bukan hanya melihat dengan mata, melihat dengan basiroh. Di sini maksudnya adalah melihat dengan hati kita. Maksudnya adalah agar kita bisa lebih mengambil banyak pelajaran. Karena kalau kita hanya melihat dengan hati kita, bisa jadi kita mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, ini ciptaan Allah, cuman kurang dalam penghayatan situ. Karena bisa jadi dengan kita menghayati ciptaan-ciptaan Allah ini, dengan kita peka dengan nikmat-nikmat yang berada di sekitarnya, menjadikan kita hamba yang semakin tebal kesyukurannya kepada Allah, dan semakin tebal juga ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dari kita juga, Ustaz, yang memang rekreasi, senang-senang, pulang ya cuman bawa kesenangannya, nggak bawa pelajarannya, Ustaz. Nah, ini Sobat Elsa dimanapun berada, kita sebagai kaum muslimin hendaknya senantiasa mengambil pelajaran dimanapun kita berada, khususnya pada saat kita di alam seperti ini, Ustaz, ya. Saat kita melihat laut yang warnanya hijau apa biru ini? Hijau ya, hijau toska, mau biru kah, apa yang penting ini Masya Allah indah sekali. Tadi juga kita naik perahu sempat lihat lumba-lumba, itu baru anak baru lihat itu, Ustaz. Ada baru lihat lumba-lumba langsung di situ, Ustaz. Masya Allah sekali. Masya Allah. Di situ gak mungkin lumba-lumba itu bisa hidup di situ. Kita yang punya akuarium aja kita kasih makan. Lumba-lumba di laut siapa yang kasih makan? Sahih seperti itu. Maka hendaklah kita mengambil banyak pelajaran dari apa yang telah Allah ciptakan di sekitar kita. Baik, Sobat Elsa dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini, dan juga terima kasih Ustadz sudah membahas tadi beberapa permasalahan. Barakallahu fiik, jazakumullah khairal jazaa. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi memang yang namanya kita memandang ini
hendaknya jangan cuma dengan penglihatan kita saja, tetapi dengan hati kita. Dan seburuk-buruknya musibah yang ditimpakan Allah kepada kita saat bukan dibutakan mata kita, tapi dibutakan hati kita. Itu yang paling mengerikan, karena saat hati seseorang itu telah buta, dia akan tersesat, tidak bisa melihat jalan kebenaran. Masya Allah. Makanya bersyukurlah kepada Allah bila mana hati kita masih terpengaruh dengan indahnya alam ini, sehingga kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Mungkin sampai di sini saja Ustaz, karena Anda juga tidak sabar mau mencicipi lautnya Ustaz. Masya Allah. Ente mau minum? Enggak Ustaz, berenang maksudnya Ustaz. Masya Allah. Siap. Sobat Elsa dimanapun berada, semoga podcast singkat ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Taib, syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.